itu asli bukan sound effect guys. Oke, so hari ini kita akan bahas di Kolose 4 ayat 5-6 kayak tadi yang sudah kita baca. Dan aku mau coba review dikit ya. Minggu lalu kita diingatkan kembali kalau Tuhan memberikan kita identitas sebagai garam dan terang dunia. Kemarin lewat sharingnya Kohis, menjadi garam dan terang itu sebuah natur yang harus dihidupi dan dikerjakan, bukan untuk dicapai. Dan dengan kita memberi hidup sepenuhnya untuk terus Tuhan sempurnakan melalui Injilnya, menghidupi dan mengerjakan garam dan terang itu bukan sebuah hal yang sulit, bukan sebuah hal yang mustahil. Karena Tuhan yang senantiasa memampukan kita, Tuhan yang senantiasa memproses kita waktu kita menjalaninya. Dan hari ini kita sama-sama cross check lagi hati kita, dan kita sama-sama bahas dari 2 ayat yang kita bahas tadi, yang udah kita baca bareng-bareng barusan. Dan hari ini aku kasih judul What's Your Attitude, dan aku bagi jadi 2 poin. Yang pertama What's Your Life, dan yang kedua What's Your Mouth. Kita sama-sama coba cross check lagi ya. So oke, yang pertama, aman guys? Anyway, pada kedinginan di sini. Yes. Oke, so dari beberapa minggu ini kita akan bahas dari yang CDV tentang manusia baru, terus kemarin garam dan terang, dan ini kayak ngingetin kita semua bahwa identitas yang Tuhan berikan itu identitas yang baru. Kita bukan lagi jadi budak dosa, kita bukan jadi tawanan dosa, tapi kita sudah dibebaskan oleh Kristus, dan kita sudah diberikan hidup baru oleh Kristus, dan melalui Kristus kita bisa berhadapan dengan Bapa, kita bisa punya hubungan lagi dengan Tuhan, dan lewat situ pun kita bisa jadi dampak buat sekitar kita. Dan setelah itu kira-kira apa sih yang mesti kita lakuin gitu kan ya? Jadi manusia baru, terus jadi garam dan terang itu kayak gimana sih? Kemarin kita sempat dengar juga dari Kohis, jadi garam dan terang itu kayak gimana? Itu sebuah natur yang bukan kita cari-cari, bukan kita usahakan, tapi itu udah ada dalam diri kita, udah ada dalam diri kita, dan tinggal kita lakuin aja gitu. Tinggal pertanyaan bukan bisa apa enggak, tapi mau apa enggak untuk jadi garam dan terang. Bukan untuk jadi ya, untuk menghidupi garam dan terang. Dan lewat ayat hari ini cukup simpel ya. Ayat hari ini ada 2 dikit, tapi waktu kemarin aku renungin kayak wah ini nampol banget, dan Tuhan kasih pelajaran real life juga waktu aku nyiapin. Jadi kayak oke, mari kita sama-sama bahas. Nanti kita bacain di terakhir ya. Poin pertama, what's your life? Ayat 5, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Nah, masing-masing dari kita ini kan tumbuh dan berkembang dan hidup dari background beda-beda ya. Dari background yang beda-beda, dengan pengalaman yang beda-beda juga, dan juga lingkungan yang berbeda-beda. Nah, dari semua hal ini tidak menutup kemungkinan itu mempengaruhi pembentukan karakter kita sampai hari ini. Benar gak sih? Termasuk cara kita bersikap pada orang lain, cara kita ngomong, cara kita memperlakukan orang lain, itu berdampak banget dari background kita. Kita lahir dari mana? Kayak misalnya yang Kohis kemarin cerita, Dewi kan dari Manado, yang dimana cukup tinggi dadanya, dan yang Kohis dari situ Bondo, yang itu kan cukup signifikan tuh. Jadi kalau misalnya harus dengan hati yang benar untuk nanggepinnya. Kalau misalnya dengan hati yang emosi bakal salah tangkap gitu kan. But itu bakal nentuin kita untuk cara ngomong juga, ya kan. Ada yang ngomongnya cepat, ada yang ngomongnya pelan, nggak selesai gitu kan. Tapi itu membuat turut andil dalam pembentukan karakter kita ya. Ada yang keras, ada yang bisa terima orang lain, ada yang susah mengampuni karena ada mungkin pengalaman-pengalaman yang tidak enak di belakang atau gimana gitu ya. Nah, aku mau cerita dari kecil aku diajarin untuk tidak membeda-bedakan.
tidak memandang sara gitu ya, nggak memandang suku, agama, ras atau antar golongan. Jadi berteman dengan siapapun, bicara dengan siapapun, berbuat baik juga dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan. Nah, dengan bertumbuhnya umur, kan makin gede, makin banyak teman-teman, kenalan makin banyak, terus ketemu sama lingkungan-lingkungan baru, dan aku juga sempat tinggal di beberapa kota gitu ya. Jadi aku juga nemuin fun fact nih, di beberapa kota ini punya ciri khasnya sendiri-sendiri, punya fun fact-nya sendiri-sendiri. Yang aku persempit ya, jadi contohnya yang aku sering temuin itu di lingkungan sekolah, karena aku pindahnya waktu lingkungan sekolah, aku masih sekolah. Jadi saat aku dari Bandung sampai kelas 2 SD, aku pindah ke Salatiga di kelas 3 SD, terus pindah ke Malang waktu kelas 4 SD sampai SMP. Nah, terus SMA sampai sekarang aku di Surabaya. Jadi di Bandung itu cuma sampai 2 SD, makanya logat Sundanya itu gak kental banget ini. Cuma orang-orang kadang mungkin kayak medok, tapi kok gak medok banget gitu. Nah, jadi kayak gitu. Makanya pas orang bilang, pas orang nanya, dari Bandung? Hah, dari Bandung. Tapi kok nadanya gak ada Bandung-Bandungnya gitu. Nah, kayak gitu. Jadi balik lagi ya, aku nemuin fun fact di beberapa kota itu yang pernah aku tinggalin. Karena makin gede, akhirnya makin banyak tahu gitu ya. Dan yang lucu waktu sampai sini, maaf buat warga Surabaya, tidak ada maksud gimana-gimana. Tapi waktu aku masuk ke sini cukup kaget dengan konsernya sini, konsernya Surabaya. Asalnya tuh kayak gini, waktu itu kota ini cukup rasis menurutku, cukup rasis. Sebagai pendatang, aku merasa kayak, oh begini, kayaknya di kota-kota sebelumnya pernah menemukan. Mungkin karena masih kecil ya, waktu di sini udah gede gitu ya. Jadi ngerasa kok agak rasis. Dan itu terkonfirmasi sama beberapa teman-temanku pendatang juga. Jadi kayak, iya, kamu juga ngerasa kayak gitu akhirnya. Oke, ya tapi memang nggak semua orang Surabaya kayak gitu guys. Kalau di KBC kita bisa lihat tidak ada gap, ya kan? Kita sama di sini. Kita Indonesia. Oke, nah kayak gitu. Jadi kayak kok kerasa beda di sini gitu ya. Pernah dulu waktu suatu saat itu pernah gini. Aku sama Steve motoran dari di Bium sini mau masuk ke Royal. Naik motor, dulu kayaknya belum ada lampu merah tuh deh. Makanya nyebrang gitu lah. Belum ada ya. Tunggu nyebrang, terus tiba-tiba ada anak muda juga goncengan naik motor lewat, terus kayak masuk dulu ya. Wah, Cino! Loh, terus dengan auto, wah, gimana? Ngapain gitu loh, kita gak ngapa-ngapain, aku nyerempet juga enggak, motong dia juga enggak, beneran di posisi yang bener, tiba-tiba, wah, Cino! Gitu loh. Hah, apa sih gitu loh, buat apa gitu loh. Terus, itu kayak lucu banget. Aduh. Terus contoh lain yang paling kerasa itu waktu di sekolah. Nah, di sekolah, aku sekolah di salah satu SMA di sini. Itu juga aku nemuin ada beberapa kelompok yang hanya mau temenan sama kelompok-kelompok tertentu. Sama orang-orang yang setipe gitu ya, terutama secara ras waktu itu. Dan aku nemuin itu berdampak sama hubungan pertemanan mereka. Terus antar golongan gitu ya. Terus tentang kepercayaan mereka itu berdampak juga ke mereka. Terus cara berperilaku mereka juga kayak gitu. Nah, yang minoritas ini biasanya dibully akhirnya. Terus kadang dipalakin gitu kan. Dipalakin sampai ada sebutan gengnya yang temanku ini dikasih nama The Cinnamon. The Cinnamon. Karena ngumpul terus gitu kan, bener. Jadi kayak The Cinnamon, kayak gak mau ngumpul sama yang lain gitu. Terus, nah karena aku memang basicnya udah ya berkumpul dengan siapapun gitu ya, gak pandang sama siapapun. Jadi akhirnya aku nggak kena palak guys. Jadi kayak ingat gak sih ceritanya apa ya? Si Ernest yang main film kan masih ya, yang dia mau nah kayak gitu lah.
sambil pura-pura gitu lah, kayak posisinya Ernest. Aku sama teman-teman, terus temanku malakin yang temanku yang di Cinnamon situ. Nah, aku gak dapat malakan gitu kayak, karena ya aku merasa kayaknya aku juga bagian dari mereka, cuma beda fisik aja gitu kan. Dan terus kayak kondisi lain yang aku temuin juga respect cuma kepada golongan tertentu, cuma golongan yang sama, atau bahkan ada yang merendahkan golongan yang lain atau bukan golongannya. Kayak aku cukup kaget juga waktu masuk sini. Dan tapi ada satu hal juga, ini nggak cuma bahas tentang Sarah, ada satu hal juga waktu itu di tempat kerja, itu aku ingat banget, itu yang bikin aku jengkel. Ada anak muda, satu kantor juga, ada anak muda panggil orang yang lebih tua, jadi itu tukang waktu itu di workshop, panggil tukang yang jauh banget umurnya, dia panggil pakai nama. Aku kayak, aduh, gak bener Pak, Om Iki. Ya panggil itu langsung nama, tanpa pakai Pak. Ya at least respect lah ya sama bapak tukang tersebut, walaupun secara posisi, secara ekonomi atau secara pendidikan jauh, tapi itu harusnya nggak bikin kita untuk merendahin mereka. Itu aku kayak inget banget, kayak aduh kasihan sih bapak ini. Terus harusnya status itu udah bisa membuat dia seenaknya sendiri, walaupun dia kerja di perusahaan omnya, pamannya gitu ya. Terus seenaknya sendiri akhirnya manggil dia langsung kayak, Bulan, sini ya. Padahal masih seumuran kita gitu, kayak wah gak ada respectnya sama sekali. Dan ini kayak, ya itu mungkin bisa terjadi di kota lain juga ya, gak cuma di Surabaya. Cuma satu hal yang kita mesti sadari, kemarin aku pelajari juga, kita ini kan makhluk sosial. Kita bertobat lah. Nah, guys, kadang kita seringkali itu nggak ngeh apa maksudnya Tuhan. Waktu Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang Tuhan izinkan masuk dalam proses hidup kita kadang nggak langsung nggak. Kayak tiba-tiba kenapa sih harus ketemu orang ini gitu kan? Kenapa kok bermasalah sama orang ini lagi gitu? Kenapa kok urusannya sama orang ini lagi? Dan yang kita harus sadari, kita udah tahu kebenarannya, ada sebuah maksud Tuhan pasti di balik itu ya. Pasti ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Dan Tuhan tidak ingin kita hanya menjadi saksinya. Tuhan ingin kita menghidupi kebenaran Injil yang selama ini kita terima. Sehingga kita nggak jadi omdu, tapi kita benar-benar jadi pelaku firman Tuhan. That's why maka dari itu, di Kolose 4 ayat 5, aku ambil terjemahan BYK. Di dalam hubungan kalian aku garis kita, di dalam hubungan kita dengan orang-orang yang tidak percaya, hendaklah kita hidup bijaksana dan memakai setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Hendaklah kita hidup bijaksana. Hendaklah kita hidup bijaksana sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup bijaksana yang kayak gimana? Ya hidup bijaksana yang bisa bijaksana dalam memanage ego kita, bijaksana dalam memanage emosi kita. Kadang kalau kita ngobrol sama orang yang butuh waktu untuk menjelaskannya lebih gitu kan, kadang kita udah terlanjur mangkel, terlanjur jengkel, dan akhirnya itu malah bikin orang jadi enak sama kita
kita, jadi sungkan tanya ke kita, karena masih akhirnya jadi apa namanya, ya jadi hubungannya jadi renggang. Biasanya terjadi pada anak dan orang tua kalau udah gede, ya kan, kita udah gede, terus orang tua ngasih tahu, kita kebanyakan kayak tahu apa sih orang tua gitu kan, aku yang jalanin. Itu pemikiran lama kalau orang tua. Dan di sini kita harus hidup bijaksana, tidak menjadi si paling unggul, dan kita harus menggunakan setiap kesempatan, misalkan ditulis, dan memakai setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Ya untuk jadi garam dan terang dunia, untuk menyatakan kabar baik, bukan kabar hoax. Kita nyatakan kabar baik, kita nyatakan kebenaran pada setiap orang yang kita temui, yang Tuhan izinkan kita ketemu. Bukan kita malah maki-maki, bukan kita malah bikin orang itu sedih, tapi itu kesempatan kita untuk membagikan kabar baik. Karena bijaksana atau tidaknya itu, bijaksana atau tidaknya kita akan mempengaruhi bagaimana kita berbicara dan membalas bicara orang lain. Kemarin waktu pertemuan aku dapat ini, dan gimana pikiran kita, gimana sikap kita waktu kita ngobrol, kita punya hubungan dengan orang lain, kita itu menentukan gimana sikap kita juga. Kalau kita melihatnya dengan bijaksana, kita akan menghargai semua orang, kita akan menyamakan semua orang. Tapi kalau kita melihat ego kita akan pilih-pilih, kita akan lihat orang yang, kita akan menghormati, respect sama orang yang lebih tinggi, kita akan merendahkan orang yang lebih rendah dari kita. So, kalau gitu, kita bakal gagal untuk menyampaikan kabar baik, karena orang udah kecewa duluan. Nah terus bijaksananya dalam kayak gimana? Kita langsung ke poin kedua, watch your mouth. Ini ada korelasinya antara 5 dan 6. Yang kedua adalah, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Seperti yang aku bilang tadi, bijaksana tidaknya seseorang, bijaksana tidaknya kita akan mempengaruhi kita berbicara, termasuk intonasi berbicara kita juga. Kelihatannya simpel hari ini, tapi ini basic banget, dan ini mempengaruhi juga apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, cerita lagi dikit. Anyway, aku paling gak suka sama orang yang sombong, gitu ya. Jadi kalau aku gak punya hal yang dia sombongkan, atau aku gak punya keahlian yang dia sombongkan, ya aku cenderung lebih diem, kayak cuek, ya udah gitu kan, aku gak ada itu gitu. Tapi kalau ketemu atau ngobrol sama orang yang punya keahlian yang sama di bidang yang sama denganku, dan apalagi kalau secara pengalaman dan skill jauh di bawahku, tapi dia sombong, nah itu tuh biasanya sering keluar kata-kata gak enak, kata-kata sarkas lah, dan mostly akhirnya berakhir dingin. Nah mungkin ini teman-teman pernah ada teman-teman PAW Roket, ada beberapa sempat tahu. Nah itu kayak, itu cukup kayak mengganggu. Aku kayak soalnya ada orang tiba-tiba songong gitu, terus apalagi itu mengganggu pelatihan. Contoh kayak dulu itu kami biasakan untuk ngulik lagu, biasanya kan hari H langsung lagu ini, wah latihan bentar, pokoknya jalan. Tapi nggak bisa kan, ditegur banyak orang, tegur Kowis, tegur Karendra gitu. Kami ditegur, dan akhirnya kita latihan, kita mulai bikin soundbag dan lain-lain, kita mulai mikirin dari jauh-jauh hari. Dan ada satu orang yang ngeremehin ngulik nih, terus mainnya juga ya bisa main lah, tapi nggak jago-jago banget. Terus datangnya tuh apa ya, apa sih sebutannya, kayak sombong banget gitu loh, celelekan apa ya bahasa Indonesianya ya, meteteng gitu, kayak ya udah datang nggak ada salah gitu, terus kayak kita latihan, terus dia nggak tahu sama sekali lagunya kayak gimana, flow-nya kayak gimana. Satu tak biarin, tak tegur, 2 kali kayak gitu, 3 kali langsung tak tegur, kayak wes gini aja wes, lagumu
kamu bisa lagu apa? Aku bisa semua laguku. Nah, bisa semua lagu, tapi kamu gak bisa main. Loh, aku bisa, kasih aja lagu apa? Oh, tambah mangkot lah. Ini udah dikasih lagu, kamu aja gak bisa main, apalagi gak dikasih lagu langsung tiba-tiba gitu. Terus kayak, maksudmu apa? Kasihan yang lain udah latihan. Ini cuma nungguin kamu tok buat dengerin. Dan ternyata itu cukup bikin sakit hati buat beberapa anak gitu. Jadi aku sempat dapat inputan ada beberapa anak yang aku tegur dengan gaya yang sama kayak gitu ya. Terus tak tegur loh, kamu loh kayak gini, katanya kamu gini, nah, kok gak bisa apa-apa gitu kayak gitu. Terus akhirnya ya ada beberapa yang akhirnya harus pergi gitu, entah karena apa. Tapi aku juga mohon maaf guys buat semua teman-teman atau orang yang pernah berproses atau kena omongan gue gak enak. Tapi dan waktu kita mau negur pun guys, ini kan dibilang adalah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab pada setiap orang. Waktu termasuk dalam negur pun kayak gitu ya. Yang diharapin apa sih waktu kita negur seseorang atau waktu kita memberikan saran pada seseorang? Yang kita cari itu pembenaran. Maksudnya pembenaran, oh iya, Ruben paling ngerti. Atau perubahan pada orang tersebut, biar bisa orang ini bangkit dan melakukan yang lebih baik. Kalau kita negur tujuannya cuma buat jatuhin, ya kita nggak bisa, kata-kata kita nggak penuh kasih. Dan ya hambar, nggak ada apa-apanya. Akhirnya nggak membangun orang itu malah jadi tambah jauh. Dan setelah dipikir-pikir, kalau endingnya begitu, secara nggak sadar sebenarnya aku sih sombong, aku yang sombong sebenarnya. Aku yang nggak mau kalah, aku yang ngerasa kayak paling ngerti. Wah nggak sih? Dan ya itu, aku minta maaf sekali lagi guys buat teman-teman atau ada di sini yang orang-orang sempat tersinggung dengan omonganku atau responku atau sikapku, aku minta maaf. Aku cuma mungkin salah kata-kata, salah intonasi yang akhirnya bikin dikiranya itu jadi menjatuhkan, padahal pengenku membangun. Tapi mohon maaf sebelumnya. Dan you know what guys, waktu nyiapin ini, waktu baca ayatnya pertama kayak oke, ya ayatnya simpel sih, tapi coba saya derungin sih dapat apa ya. Beberapa kali itu sempat, jujur beberapa kali memang ada beberapa ayat yang kayak kurang relate gitu, kayak apa ya, dalam hidupku pernah ngalamin kayak gini gak ya? Kok kayaknya belum ya? Dan waktu ini pun juga dipikir kayak apa ya Tuhan yang bisa relate gitu dengan hidupku gitu kan. Jadi biar cerita itu, oh ya udah pengalaman gitu. Dan secara gak sadar ternyata beberapa minggu ini Tuhan langsung kasih ujiannya. Beberapa minggu ini sempat ada 2 kali kalau nggak salah, beberapa kali gitu ya. Dan waktu langsung kasih prosesnya. Dan waktu minggu lalu itu waktu ngerenungin ini kayak oh iya ya, kemarin minggu lalu ini ada yang sempat bersinggungan nih, baik yang secara langsung maupun yang menyinggung banyak orang gitu. Tapi ada aku di sana, jadi kayak ngerasa ditegur Tuhan secara langsung gitu, tanpa dengan omongannya Tuhan, tapi kayak baca pas direnungi lagi kayak mateng Tuhan. Aku nyiapin sermon buat minggu ini, tapi aku gagal Pak ngelakuin. Itu kayak, waduh, marah sih. Dan itu kayak ngerasa, waduh gak layak pol sih Tuhan ini. Ya apa ini ya, dilanjut dah ya. Tapi ya kita tak coba renungin. Dan ada satu hal yang mau aku ceritain ya. Jadi ini kejadiannya minggu lalu. Jadi minggu lalu langsung ada kejadian, dan malamnya setelah kejadian ini itu baru aku nyadar, oh iya Tuhan negur aku lewat ayat ini langsung. Dan ternyata sikapku tidak mencerminkan atau tidak menggelupi apa yang ada di ayat ini. Jadi ceritanya gini,
aku mulai kehilangan respect sama seseorang, gitu ya. Sebut saja, loh, nggak ada di sini. Apa ya, sikapnya yang si paling harus tahu segalanya, bukan kepo, tapi kayak waktu kita ngobrol apa gitu ya, dia tuh berusaha kayak, oh ya dia tahu segalanya, dia pengen tahu ini itu, dan kayak gini contoh ya, kasih dah, dan akhirnya itu mempengaruhi gestur dan nada aku bicara sama dia, bawaanku tuh jadi jengkel gitu loh guys, kalau ketemu dia tuh waktu mau diskusi tuh bawaannya udah kayak malas duluan, damai sejahtera gila. Karena waktu diskusi itu bukan solusi yang didapat, tapi malah adu mekanik pak. Jadi kayak adu siapa yang paling tahu gitu loh. Kan bencana ya, kita ada masalah, kita mau diskusi, malah adu mekanik kayak adu ilmu kayak, lah buat apa gitu. Kita mau cari solusi, jadi kayak, gocek apa. Nah, contoh diskusinya kayak gini ya, biar ada bayangan ya guys. Contoh diskusinya kayak gini. Contoh nih kita diskusi, kita mau ke PTC nih, kita bawa kendaraan sendiri, kita mau ke PTC. Lah mana ya enaknya ya? Nah waktu diskusi sama orang ini, yang diceritain itu malah PTC-nya itu kayak gimana, terus kita tuh harus naik apa, maksudnya ada pilihan naik ini naik itu loh, kita udah bawa motor sendiri gitu, kita bawa kendaraan sendiri, terus dia jelasinnya tuh dilewatin Gunung Sahari dulu, ke Kodam, ke Cewek, baru nanti ada BTC-nya, padahal kan tinggal keluar, ke kiri, sepapan kanan, ketemu udah BTC kan, ya itu yang bikin mantel akhirnya. Jadi diskusi yang harusnya cuma mungkin 15 menit setengah jam, jadi sejam, gara-gara jelasin hal-hal yang gak penting, terus kayak gak on point gitu, dan itu si paling tahu segalanya yang tak maksud tuh kayak gitu. Jadi kayak apa ya, itu jadi kayak aduh males sih kalau misalnya ada urusan sesuatu, ini urusan kerjaan gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang harus didiskusikan, kalau memang bisa gak diskusi sama dia, nggak diskusi sama dia, tak lewat ke atasan yang lain gitu. Cuma ya ada beberapa kayak itu salah sih sebenarnya. Dan waktu bahas ini, waktu ngerenungin ini, dan waktu baca, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada semua orang. Kayak, aku pun gagal pak, aku nggak ngerti caranya untuk membalas, memberi jawab, kayak yang temannya nggak membalas omongannya. Dan kata-kataku udah waktu ngomong tuh udah kayak emosi gitu. Kayak misalnya contoh kayak tadi ya, jalan ke PTC itu mall yang, iya aku tahu PTC itu mall, kita cuma mungkin tahu jalannya mana gitu kan. Terus kayak, oh iya gini, bahas kayak, aduh lama banget, dan itu aku jadi kayak malas misalnya. Dan waktu nyiapin itu kayak, waduh ketua pol gitu. Terus waktu taruhin lagi ya, apa ya, kenapa kok kayak gini, kenapa kok waktu ada hal yang gak enak itu aku langsung berespon, dan aku gak bisa berkata-kata dengan penuh kasih, aku gak bisa menjelaskan dengan benar gitu ya. Terus yang aku dapat ada beberapa faktor yang tak temuin. Yang pertama, kayak aku gak mau direndahkan ternyata. Kedua, aku gak mau dianggap si paling gak tahu dalam hal yang aku tahu ya. Karena beberapa teman-teman itu juga ngerasa kita ini dianggap anak SD yang gak tahu apa-apa. Jadi jelasin dengan panjang lebar, padahal kita tahu. Dan yang terakhir, aku mau diakui kalau aku tahu dan aku bisa. Ini kayak, wah, gak bener sih kayak gini nih. Maksudnya, gimana kita mau bisa menyatakan kabar baik kalau kita sendiri aja hatinya masih mikirin diri kita sendiri.
kita menyampaikan kabar baik, jatuhnya nanti kita malah sarkas lewat firman. Kita bukan yang membangun, malah negurnya jatuhin dia. Dan mungkin dari teman-teman ada pernah mengalami kondisi seperti ini, perkataan kita nggak provokasi, perkataan kita hambar, karena mungkin ada sikap orang tersebut atau karena lingkungan kita yang akhirnya ngedrive kita jadi latah gitu ya, ketikutan dan mempengaruhi tata cara kalian bicara, tata cara kita ngomong. Dan yang mesti kita sadari adalah dengan pengalaman yang tadi aku ceritain ya, dengan pengalaman yang pertama ini, yang harusnya kita pertanyain itu, pertama-tama yang harus kita pertanyain bukan kenapa orang ini kok kayak gini, kenapa kok orang ini bisa sikap kayak gini, tapi yang harus kita tanyain pertama adalah kenapa kok sikapku seperti ini, kenapa kok nada bicaraku seperti ini. Padahal mungkin itu hal simpel, jangan-jangan orang tersebut tahu sebenarnya kalau kita mabuk, tapi dia hanya ingin didengar aja, cuma pengen didengerin aja kalau dia beneran tahu gitu. Mungkin manipulasi, atau jangan-jangan ada yang salah juga dari hati kita, yang kita keburu Oke. Nah, jangan-jangan kayak tadi, jangan-jangan hati kita yang salah. Hati kita yang keburu mengumpat atau malah mengakhirinya dengan geram, kayak nggak berdiskusikan atau nggak ngomong dengan baik. Dan soalnya kenapa kita butuh banget Injil tiap hari, kita butuh Injil tiap waktu, dan butuh terus dikalibrasi. Dan aku sharing di sini bukan karena aku sempurna, buktinya aku aja gagal lakuin ini, gagal menghidupi ayat yang tema kita hari ini. Tapi aku percaya hari ini Tuhan ingin kita sama-sama belajar, dan Tuhan juga ingin kita sama-sama berbenah dari sikap dan tata bicara kita. Poin yang aku mau tarik di sini, kita berubah, kita belajar, kita berbenah sikap hati kita, bukan karena terpaksa, karena kita tahu kebenarannya, tapi karena kesadaran kita akan kebenaran firman Tuhan dan identitas kita sebagai garam dan terang dunia yang Tuhan berikan pada kita. Jadi aku harap hari ini kita sama-sama benar-benar sadar kalau identitas kita bukan lagi budak dosa, bukan lagi budak egois kita, tapi kita sama-sama sadar kalau identitas kita garam dan terang, dan kita jadi garam dan terang juga di luar lewat sikap kita, hidup dengan penuh hikmat, dan juga dengan kata-kata kita yang senantiasa penuh kasih. Kita harus benar-benar sadar identitas yang Tuhan berikan adalah garam dan terang, seperti yang kemarin Paulus bilang. Dan satu ayat lagi terakhir di Efesus 4 ayat 29. Aku ambil versi BIMK. Kalau kalian berbicara, janganlah memakai kata-kata yang kotor. Pakai sajalah kata-kata yang menghina dan memberi pertolongan kepada orang lain. Kata-kata seperti itu akan mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang mendengarnya. Nah, sadar gak sih? Maksudnya kata-kata kita tuh mungkin kelihatannya kayak biasa kok aku ngomong kayak gitu. Kita biasa ngomong kayak gitu. Tapi ternyata dia orang yang nerima. Itu bakal jadi sakit hati banget, tersinggung. Bakal akhirnya dia merasa tambah down. So, kita udah tahu kebenarannya. Apakah kita bakal ngelakuin itu terus? Kita mau jadi garam dan terang, tapi kita malah bikin orang kesakitan. Kita ngasih garamnya 1 kilo gitu kan, malah bukan jadi garam dan terang, orang malah jadi jauh, jadi kasih dan ludrik gitu. Nah, poin yang mau aku ambil di sini, jangan sampai, guys, ingat ya, jangan sampai kabar baik yang kita sampaikan gagal diterima orang.
Karena dalam keseharian kita, sikap kita dan kata-kata kita tidak mencerminkan kalau kita garam dan terang. Jangan sampai orang lain tidak mau mendengarkan kabar baik yang kita bagikan, karena mereka terlanjur kecewa dengan sikap dan kata-kata kita. Mungkin hal ini simpel, kayak itu cuma kata-kata, tapi gimana jadinya kita bisa nyampaikan kebenaran kalau orang lain melihat kita gak ada bedanya sama dunia. Kabar baik itu gak akan jadi kabar baik kalau misalnya kita gak menghidupi kabar baik itu. Dan dengan identitas kita sebagai garam dunia, seharusnya perkataan kita bisa memberi rasa di tengah dunia. Dan dengan status kita sebagai terang dunia, seharusnya perkataan kita juga bisa memberikan pencerahan pada orang lain, sehingga orang lain bisa merasakan dampaknya dan melihat Sang Raja, Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus ada dalam kita. Perkataan dan sikap kita tidak bisa menjadi garam dan terang tanpa kita melekat dan disempurnakan terus-menerus oleh kebenaran Injil setiap hari, setiap waktu. Sehari ini aku ulang lagi ayatnya, dan biar ayat ini benar-benar tertanam dalam setiap hati kita, jadi rema, jadi perenungan waktu kita mau mengumpat, waktu kita mau balas orang itu, waktu kita mau jatuhin orang itu, biar ayat ini jadi reminder buat kita semua. Kita hidup dengan penuh hikmat, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap semua orang. Pergunakan waktu kita, pergunakan waktu yang ada untuk membagikan firman Tuhan, untuk menyatakan kabar baik lewat perkataan kita yang penuh kasih, lewat perkataan kita yang gak hambar, yang gak sia-sia. Dan sehingga kita juga bisa membalas omongan orang, membalas perkataan orang, memberikan jawab pada setiap orang dengan bijaksana. Dari sana, bukan karena kekuatan kita. Aku percaya dan aku sadar kita nggak ada yang mampu dengan kekuatan kita sendiri. Mau berusaha sebaik mungkin, mau berusaha semaksimal mungkin, pasti akan jatuh, pasti akan nggak mampu untuk melakukan ini. Dan sebab kita butuh diingatkan terus, kalibrasi terus Injil tiap hari. Kita mesti datang ke Tuhan, kita benar-benar bangun hubungan sama Tuhan. Dengan apa sih? Hidup manusia baru, Tuhan hidup bukan lagi oleh daging, tapi oleh roh. Hidup oleh roh, kita harus menyambungin roh kita dengan Tuhan. Dan kabar baiknya Tuhan juga sudah memberikan rohnya pada setiap hidup kita. So itu bukan hal lagi yang harus dicari-cari. Kayak tadi aku bilang, ini bukan persoalan bisa apa enggak, tapi mau atau enggak. Dan aku percaya firman ini awal-awal juga, awal tahun kita digembala dengan ini, biarlah ini menjadi perenungan kita dan bisa mengkalibrasi setiap hati kita, sehingga kita bisa kembali lagi sadar kenapa sih kita butuh Tuhan, kenapa sih kita harus bangun hubungan dengan Tuhan, apa sih yang harus kita lakuin untuk jadi garam dan terang. Lewat apa sih? Simpel, lewat perkataan, lewat sikap kita. Itu yang common banget, dan tapi itu berdampak banget. Walaupun kecil, tapi itu berdampak banget. So, let's pray. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. 2 ayat hari ini Tuhan menegur kami, mengingatkan kami Tuhan, untuk bagaimana kami bersikap sebagai garam dan terang. Identitas yang sudah Kau berikan ya Tuhan bagi kami semua. Tuhan, kami mau satu hati Tuhan berdoa, pimpin setiap kami Tuhan, proses setiap kami Tuhan, kalibrasi setiap kami, ubahkan setiap kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi dampak Tuhan, biar kami bisa menyatakan kasih-Mu, biar kami bisa menyatakan pribadi-Mu ya Tuhan pada setiap orang yang kami temui. Dan biarlah orang lain juga merasakan kasih-Mu, merasakan pribadi-Mu ya Tuhan, lewat apapun yang kami lakukan. Dan kami tahu Tuhan, kami gak mampu untuk itu.
But thank you, Kau telah memampukan Tuhan, Kau telah memberikan Roh-Mu. Biarlah Roh-Mu yang bekerja terus pada setiap hati kami Tuhan. Kau yang mengingatkan kami, Kau yang menegur kami Tuhan, lewat setiap apapun yang kami jalani Tuhan, lewat firman, lewat kejadian. Kami tahu Kau punya banyak cara Tuhan untuk menegur kami. Kami tahu Kau punya banyak cara Tuhan untuk memproses kami Tuhan. Dan satu hal yang kami inginkan, biarlah Kau menyatakan diri-Mu lebih lagi, sehingga kami benar-benar kagum, benar-benar rindu Tuhan untuk mengenal pribadi-Mu lebih lagi Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu benar-benar tertanam, jadi rema Tuhan, jadi terang Tuhan untuk jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Proses setiap hati kami beracara lebih lagi Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.